Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Saya Muhammad Johansyah. Halo, saya Muhammad Habibie Rahman. Nah, di sini kami membuat tugas UAS literasi media dalam bentuk podcast ya, Wi. Iya. Nah, jadi apa yang kita bahas hari ini? Oke. Nah, jadi karena ibunya kan mengasih tema yang ingin kita membahas tentang Kebudayaan adat, Banjar. iya, adat dan kebudayaan Banjar. Ya. Nah, jadi kami riset kan riset di internet gitu loh. Apa sih yang sebenarnya interesting buat dibahas gitu kan? Hal-hal yang menarik untuk dibahas di dalam kebudayaan Banjar. Iya, yang orang luar mungkin kurang tahu gitu loh, Ya. dengan kebudayaan Banjar yang kita punya ini. Nah, jadi yang ingin karena ini kita bahas kebudayaan Banjar, jadi kami mohon maaf dulu sebelumnya kami ingin memakai bahasa Banjar, ya kan? Ya. Bahasa Banjar Bujur. karena ini adalah video yang membahas tentang Kebudayaan kebudayaan Banjar. Nah, karena kami sebagai orang Banjar, kami Banjar Pride ya kan, guys. Ya. Banjar Pride. Jadi kami izin dulu ingin menggunakan bahasa Banjar ya. Siap. Oke. Jadi semalam kami tuh bercari-cari video yang kira-kira apa gerang video ini yang Yang menarik lah yang dibahas gitu lah. dibahas gitu untuk menyebarkan kebudayaan Banjar tuh yang menarik gitu, yang orang-orang tuh jarang Tahu tuh nah. jarang kada tahu. Iya. Nah, orang-orang luar kada tahu. Nah, orang-orang luar kan misalnya yang tahu budaya Banjar tuh yang terkenal tuh misalnya Kepuhunan tuh sudah lumayan terkenal Iya. sebenarnya lo. Nah, Sudah banyak lah. Kepuhunan tuh sudah lumayan terkenal. Jadi kami mikir-mikir apa gerang kebudayaan Banjar yang kata terkenal nih. Nah, jadi akhir-akhirnya kami ingat ada satu kebudayaan Banjar yang luar biasa menarik untuk Dan dibahas. yang Akan mungkin dibahas. hanya ada di Banjar. Iya, bujur. Karena orang Banjar yang merasai ini nih. Iya, bujur. Jadi orang luar tuh kan tahu loh ini. bahkan orang Banjar pun ada beberapa yang kadisuah merasai ini. Termasuk aku. Nah, jadi ini Ya, dibahas. kita langsung kita bahas lah. Kita play dulu videonya. play videonya. Adang. Ini video pertama. Itu salah satu praktek kebudayaan Banjar yang ngarannya Bapidara. Atau lebih dikenal dengan kapidaraan. Kalau kapidaraan tuh orang yang terkenal terkena penyakit lah. Bapidara tuh kegiatannya. Bapidara tuh kegiatannya. Bujur. Jadi Bapidara nih apa gerang kayak lah. Kita mikir-mikir dan kami ini alih juga kalau misalnya membahasnya ini langsung straight gitu. Jadi kami hendak membahas kami bertakun lawan abang AI. Bertakun lawan abang AI. Sebenarnya kebidaraan tuh apa gitu. Kami sebenarnya aja nyampen, cuman kan kayak dari bahasanya kan kita bahasakan kadang kali daripada belibet Hubungannya apa? Iya. Menurut Jadi Islam tuh apa gitu. Nah, jadi kami mulai ke sini. Nah, ini kebidaraan. Oke. Kebidaraan adalah adat Banjar yang menunjukkan kondisi sakit, khususnya demam pada anak-anak yang dipercaya disebabkan oleh gangguan makhluk gaib atau sapaan dari arwah kerabat. Pengobatan tradisional untuk kebidaraan ini disebut dengan istilah Bapidara. Nah, oke. Aku seorang Bapidara tuh bahari pas lagi kekanakan itu rancak. Iyalah. Kayak kadepang rancak benar kayak tapi suah 2-3 kalian gitu pas kanakan. Pas kekanakan. Pas kekanakan tuh pas misalnya pas lagi kayak
mandian di sungai, di danau gitu nah, atau misalkan lagi berjalanan ke hutan-hutan gitu nah hello kayak Kami itu di tuh hutan. macam-macam lah. Jadi pas yang kayak itu tuh nah karena pas buliknya tuh karena esoknya misalnya garing lo Ya. bepidara kayak itu. Oh, dikasai gitu jadinya Ih, di awak. jadi dibakasai di awak itu tuh pakai janar. Heeh. Kunyit tuh kan janar loh, Ya. janar kapur lawan apa ya tadi nah. Dikasainya di mana? Dikasainya tuh macam-macam, ada di pertama di dahi dulu loh. Ya. Di dahi, mbah itu tuh di apa di sini nih, di balikat di orang tuh. Di sini. Di balikat. Mbah itu tuh di sini, di pundak ke sini, di ujung sini. Ya. Lawan di apa siku. Oh, Mbah itu di lintuhut, batis, lawan di apa pergelangan batis tuh nah. dikasai seberatan tuh. Dikasai ditandai silang atau kada tambah gitu nah. Kada silang tambah gitu. Ya simbol kayak itu kah? Jadi garisinya kayak itu. Ini sebelumnya maaf lah karena aku bujuran seumur hidup nah kada suah bepidara, jadi aku kada tahu. Jujurnya walaupun ini adat Banjar cuman aku kada suah. Jadi aku betakulon Habibi. Nah jadi itulah bepidara nih apa yang dikasai-kasai itu. Kan misalnya walaupun apa bakasnya tuh sudah apa yang tanda tambah itu nalo yang apa janar-janarnya itu sudah hilang lo. Ya. Masih bebakas, ada kuning kelihatan. Kuningnya tuh bebakas di dahi, bebakas di kulit. Bujuran nih kan kayak beberapa hari itu kan hilang. Masih ada aja. Bebakas. Jadi kan apa pas kayak bahar itu nah pas lagi bekawanan tuh lo apa ada tanda-tanda tambal kayak itu tuh asa kada nyampen lawan kawanan gitu asa aduh apa gitu nah asa aneh seorang tuh nah pasti habis bepidara aja. bepidara ketahuan banget habis bepidaranya tuh. Bujur. Nah itu tuh bepidara lo. Nah kita ada satu video lagi tentang pidara, yaitu video dari almarhum Guru Judi ya lo. Ya, Ceramah Sidin Bahari. Nah ini videonya sekitar 1 menitan lah, kita play ya. Masya Allah orang bahar itulah. Coba kepidaraan janar lawan kapur di mana ilmunya, sekolahannya mana namanya sekolahkannya itu? Adalah kuliah namanya sekolahkan menda itu ada kealiman orang bahari kawa menjawab kepidaraan tuh janar lawan kapur. Di mana bulihi ilmu tuh tentu ada guru di atas nama dahe. Kada sembarangan. Maka bilangnya bujur kepidaraan gisang ya habang. Janar kuning digisang jadi habang, maka mbak diconteng, dibatis, dilintuhut di tangan kayak membuang kalimpanan ampe daring aja bawa obat jak kesana kemari datang koda dokter, oh ini jadi dokter tipes. Nah datang semua bilang oh ini parutnya terjarak. Nah datang ini tuh aja apa kedaraan sidin mbak ditambahi sidin lawan janar kapur muka pulangnya bakalan. Oke. Nah, itu tadi adalah video Guru Judi lo. Ya. Video Guru Judi yang membahas tentang kepidaraan. Kayak apa cara mau batik kepidaraan. Tentang kayak kenapa jadi pakai janar. Lawan pas bepidara tuh janar nang awalnya kuning tuh imbah di pirik, imbah di anu lo. Kenapa apa jadi warna habang? Iya, berubah jadi warna habang. Nah, itu kita pinggirkan dulu. Kita membahas tentang kepidaraan. Ini kan kepidaraan ini lo dipercaya bahwa kepidaraan itu tuh gara-gara dirawa arwah halus. Ditagur makhluk halus loh. Ditagur pada tuan jar orang tuh. Misal kita main ke hutan, kita kada betaguran atau paling kada kita bekami di hutan nah. Misal kanakan lah. Kisah kita pun bekami pasti ya berawal datu mat bekami ya loh. Bahari pas kanakan banget. Bahari pas bekawanan, bahari pas lagi ke kanakan tuh nah. Misalnya kami di hutan tuh disuruh lo anu jaramun bekami sembarangan tuh ya bepadah lawan datu ya. Anu jar apa datu umpat bekami jangan ganggu ulun sekeluargaan ya amun kadai kamu kepidaraan jar atau apa gitu nah. Kalau dipikir-pikir lah, kalau kita mikir-mikir lah, bahari kan kita masih kanakan kok, tapi memikirkan lo. Nah, kalau dipikir-pikir ini nih ajaran dari mana? Iya, dasar apa kita tuh menyambar itu kita nah?
ini kan yang namanya kepidaraan ini kan adat Banjar ya lo. Adat Banjar, aku tahu adat Banjar, tapi kan kalau dipikir-pikir ini sejalan lah lawan Islam. Nah ya bapak kita nyambet itu tuh pas lagi halus kita nih ngaranya kanakan jolo empat dipadahi orang tua. Itu tuh dihitung musyrik lah yo. Kita nih percaya itu tuh kenapa kayak apa masalahnya hubungan. Nah jadi kami ini mempertanyakan itu, pertanyakan kebenaran dari kepidaraan, hubungan kepidaraan dengan makhluk halus tadi. Nah kepidaraan ini sebelumnya kan kayak kita nih kan aku nih tapi ingat juga kalau pas lagi halus tuh proses kepidaraan itu kayak apa tapi ingat lagi pas kita research ternyata kepidaraan Wahini itu orang tuh kepidaraannya sudah kayak Bahari Banar. Kalau Bahari kayak gini lah, kepercayaan tentang makhluk halus yang gara-gara kepidaran tuh gara-gara satu makhluk halus tuh emang bujur ada. Tapi cara mengobatinya yang pakai janar itu sudah kada lagi kayak orang kita tuh kadang mempercayai bahwa janar tuh yang menyembuhkan. Bahwa orang yang memidarakan itu yang mulai sembuh gitu nah. Kada itu. Jadi sebenarnya proses kepidaraan ini juga sudah pernah terislamisasi. Ya gitu, itu interesting lah sebenarnya lo. Menarik. Nah jadi kami betakun lon abang AI lagi kayak apa sebenarnya kepidaraan ini menurut sudut pandang Islam. Sudut pandang Islam gitu. Nah jadi kami cek. Nah ini jadi asal usul kepidaraan itu kan tentang pencandaan anak moyang dan alam gaib kayak gitu gangguan alam gaib, hal gaib, alam sebelah. Nah jadi pas dulu tuh kan dukun-dukun Bali ya kayak ini orang pintar lah. Orang pintar lah. Kalau Wahini, ini masuknya akulturasi penyebaran abad ke-15 Masehi dan seterusnya. Waktu Islam masuk ke Banjar itu tuh abad kita melalui perdagangan utama dakwah Sultan Banjar, kemudian dia penyebaran Islam di Kalimantan, bla 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 gitu. Itulah gitu tentang pidara ini ritual yang sebelumnya ini mungkin menggunakan mantra-mantra pra-Islam diganti atau dicampur dengan pembacaan ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah, ayat kursi, surah An-Nas, Al-Falaq, sholawat dan doa-doa Islami. Nah jadinya timbul ke Islam. Nah jadi proses bepidara ini pun sudah terislamisasi. Jadi misalnya kayak Nini misalnya lo yang memidarani lo si Dini memidara tuh sambil bacaan. Nah mengasainya tuh sambil bacaan. Jadi ujung-ujungnya tuh meskipun keyakinan dasar tentang sapaan arwah tetap ada, penekanan yang bergeser, kesembuhan tidak lagi datang dari roh atau benda-benda, melainkan dari Allah. Bahan-bahan tradisional, kapur, kunyit, beras dianggap sebagai media atau syariat saja, bukan sumber kekuatan. Nah kan kayak bepidaranya itu kan kada kalau kada Wahini bepidara tuh mungkin ada beberapa orang lah yang masih menganggap bahwa bepidara tuh haram. Bepidara tuh atau misalkan bepidara tuh bapak gerang atau misalnya ada juga yang nyambat bepidara tuh kada banar, kada Islam banar, kada guna juga aja. Kenapa bepidara aja? Itu udah orang musyrik ya atau apa macam-macam gitu Tapi kalau kita pikir-pikir lah, sebenarnya kalau kita bepidara pun juga kita tuh melestarikan adat-adat Banjar. Iya, melestarikan adat-adat Banjar. Jadi adat-adat Banjar, misalkan ada adat-adat Banjar yang kada sejalan lawan Islam, kada sejalan lawan ajaran Islam, kita ubah, kita sesuaikan adat-adat tadi
supaya sejalan lawan ajaran Islam dengan syariat Islam. Iya. Ya, contohnya kayak kapidaran tadi. Kapidaran tadi ini salah satu contohnya. Atau misalnya kayak Mbak Arwah. Mbak Arwah itu kan Bahari itu Mbak Arwah itu tuh kisahnya itu tuh adat-adat buhan apa? Buhan Hindu kayak kalau adat-adat buhan Hindu kayak itu yang akhirnya diislamisasi yang di daerah Banjar ini diterapkan juga. Jadi kalau kita pikir-pikir adat itu sebenarnya seharusnya adat-adat yang bertentangan lawan agama itu seharusnya kita tolak mentah-mentah. Kita terima, tapi kita terimanya pun langsung mentah-mentah juga. Kita terima dan juga kita lestarikan, tapi kita sesuaikan dengan sesuai dengan sejalan agama. Minimal kalau sesuai dengan agama, minimal menentang lawan ajaran agama. Nah, bujur, karena kan tadi pas awal-awal kan orang bertakun apa garang kapidaraan ini kenapa banyak yang menganggap musyrik loh lain-lain. Nah, seiring perkembangan zaman jadi orang tuh kayak islamisasi juga lawan kapidaran kayak ini, jadi membaca ayat-ayat Al-Qur'an gak sama menyembuhkannya. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an tuh kayak sebagai media aja gak sama obatinya. Intinya apa ya? Inilah intinya kapidaraan ini adalah salah satu adat Banjar yang diislamisasi sudah. Walaupun orang banyak yang sadar gitu dan masih ada percaya dan salah satunya itu kan kayak ini nih caption yang video ini tadi. Kalau kita lihat caption di belakang ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Inya nih bepadah kayak sekilas tuh sekilas itu kayak bahwa bahwa bepidara itu tuh kadang masuk lawan agama gitu. Padahal kadang juga selalu harus ke agama ya loh. Nah, habis misalnya kayak ini aku memikirkan ya lah, soalnya kan kita tahu loh orang-orang yang pemidara ini, orang yang manukan bepidara ini loh, biasanya kita tahu tuh nini loh, ini orang Tuhan, orang pintar, nini Tuhan yang ketahulah di wadah buhan kam ketahulah, tapi di wadahku kebanyakan orang-orang yang manukan bepidara ini nini yang yang bisa sekalian juga jadi bidan, tukang urut, jadi tukang urut juga sekalian. Nah jadi kayak apa yuk, kayaknya mikirkan lah kalau sidin ini sudah meninggal gitu kan peran meneruskan adat ini kan kita kalau sebagai sebagai pemuda-pemuda Banjar nih. Jadi kami itu berharap kalau adat-adat Banjar ini supaya dilestarikan gitu. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai orang Banjar. Ya bujur ya, kita sebagai anak muda kan apa gerang nih kayak adat-adat nih kayak kada percaya juga loh kita. Tapi kita tuh seiring perkembangan zaman kita harus juga mulai belajar lah, mengumpulkan informasi supaya kita tuh bisa melestarikan budaya Banjar tuh sebagai generasi muda. Aku kada menyambat bahwa kita tuh harus tradisional benar, harus kayak harus jadi kayak di kampung aja gitu yang kayak kada terkena globalisasi dan segala macam, kada begawi di kota dan segala macam kada. Aku tuh hendak kita tuh yang yang di kota-kota ini jangan sampai meninggalkan adat-adat kita gitu. Yang adat-adat inilah yang simbol lah, salah satu simbol yang menandakan bahwa kita nih orang Banjar. Jujur kita salah satu identitas kita bahwa kita ini adalah orang Banjar gitu. Ciri khas Banjar tuh ini. Nah, abis kalau dipikir-pikir lah, Banjar ini kayak misalnya bahasa Banjar tuh bahasa Banjar yang di kota itu tuh sudah banyak tercampur lawan bahasa Indo, bahasa Inggris malah ada juga. Tercampur lawan bahasa Inggris, bahasa Indonesia sudah kayak anak-anak mudanya tuh sudah kada pakai full bahasa Banjar kecuali di kampung-kampung gitu. Soalnya banyak di kampung-kampung banyak yang menganggap lah bahasa Banjar ini apa karena bahasa ketinggalan zaman dia tradisional kayak orang kampung bahasa Banjar tuh jadi aku mikirlah jangan kita
kayaknya kita tuh harus bangga terlahir sebagai orang Banjar. Ya, jujur. Walaupun bukan mayoritas di Indonesia, tapi kita harus berbangga dengan identitas kita Sebagai orang Banjar. ya sebagai orang Banjar. Jangan sampai kita meninggalkan adat-adat tradisional kita yang apa ya, yang menjadi identitas kita. Ya. Yang membuat kita bangga sebagai orang Banjar. Ya, mungkin terakhir pesannya ya. Ya. Ya terserah, balik lagi ke masing-masing sih, mau percaya, hendak percaya atau kaduan kapidaraan ini tadi. Cuman kapidaraan ini prakteknya sudah diislamisasi. Iya. Ya jadi terserah buan kam. Jadi hendak percaya atau kada lawan kapidaraan tadi, terserah buan kam aja dah. Buan kam Bi. Kalau aku sendirilah, karena aku bahari waktu lagi kekanakan kok pernah rancak bepidara 2-3 kalian gitu. Aku nih antara jua ketenah helok. Kayak kalau dipikir-pikir, kenapa aku kadang mempercayai bahwa dengan bepidara itu bisa menyembuhkan penyakit. Aku kadang memikir kalau bepidaran itu yang malah kita sembuh dari penyakit, tapi ada salahnya kita menerapkan adat kita gitu. Ya, jujur. Ya loh. Itu aja bang kayaknya lah untuk video kali ini. Ya, kalau pindah kelawasan kan yang menjua gitu ya lah. Ya, jadi itulah pembahasan kami tadi tentang kapidaraan. Jadi tadi lo tutup jadi. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari kami tentang kapidaraan, kebudayaan Banjar yang terkena islamisasi di zaman sekarang. Iya. Ya, itu saja dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Kasih.